Oke, yang pertama Danang Abi Sultan. Ya, bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Abi Sultan. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Penajam Pasar Utara, jurusan IPA. Alasan saya masuk teknik sipil adalah selain prospek kerjanya luas, bapak saya juga jurusan teknik sipil. Dari di kontraktor atau di konsultan? Ya, enggak. Orang tuanya. Karyawan swasta. Ya? Karyawan, sama manajer. Di bidang apa? Oh, kurang tahu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada Andi Saryawati. Alamat saya di Jalan Soekarno-Hatta M39. Saya jurusan IPS. Alasan saya jurusan teknik sipil karena saya ingin mempelajari dan memahami teknik sipil. Tapi di lingkungan ada yang kerja di bidang konstruksi? Baru ini ya. Tapi sudah cari tahu ya. Oke. Di sini ngekos atau? Ngekos ya. Selanjutnya ada Erlita Widya Astuti. Perkenalkan, nama saya Erlita Widya Astuti dari jurusan Teknik Sipil 2 Teknik Sipil, alumni SMA Kartika 51 Balikpapan. Alasan saya memilih Teknik Sipil adalah saya ingin melanjutkan pendidikan tinggi karena keinginan orang tua dan memilih jurusan Teknik Sipil karena prospek kerjanya yang luas. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada Anissa Nur Fitriani. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitriani dari SMA Negeri 2 Balikpapan, jurusan IPA. Alasan masuk teknik sipil karena emang dari SMP ke SMA itu udah tinggal sama teknik sipil. Oke. Lalu ada Aryan Dwi Wandana. Perkenalkan, nama saya Aryan Dwi Wandana dari sekolah SMK Negeri 1 Balikpapan, jurusan Teknik Geomatika. Alasan saya belum masuk teknik sipil ini ingin melanjutkan jurusan SMK. Oh ya, Geomatika ya. Ya, selanjutnya Muhammad Tunggal Prasurya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tunggal Prasurya. Saya dari SMK Negeri 1 Balikpapan. Saya dari jurusan Teknik dan Lingkungan. Alasan masuk teknik sipil ingin mencoba hal baru, Pak. Oke.
Ya. Ada yang bertanya? Oh, Oke, lanjut. Tadi Aryan sudah ya? Selanjutnya Muhammad Tunggal Prasurya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tunggal Prasurya. Saya asli Balikpapan. Saya dari SMK Negeri 6 Balikpapan, jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Alasan masuk sipil, pengen coba hal baru. Hal baru ya. Tapi sebelumnya sudah tahu bidang sipil apa aja? Belum tahu. Selanjutnya Rangga Sawal Saputra. Perkenalkan, nama saya Rangga Sawal Saputra dari SMA Negeri 9 Balikpapan, jurusan IPS. Saya domisili Balikpapan. Alasan saya masuk teknik sipil karena prospeknya luas. Prospeknya luas. Oh, ya, silakan. Ada Hari Putra Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Balikpapan, jurusan Teknik Informatika. Alamat saya tinggal di Gunung Utara. Asal saya masuk teknik sipil untuk melanjutkan dan menuntut ilmu di dalam dari bidang sebelumnya. Terima kasih. Hari Putra. Oh, sudah. Rama Adrian. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian. Saya dari Mahasiswa Satu Penajam Utara, jurusan IPA. Alasan saya masuk sipil yang pertama bekerja luas dan saya tertarik dengan bidang tersebut. Dan kedua, saya juga dapat arahan dari orang tua juga. Terima kasih. Kurnia Indriani. Ya. Oh, yang ditaruh. Hari Kaisar. Kenalkan, saya Kaisar Kasipa, asal sekolah SMK Negeri 6 Balikpapan, jurusan komputer. Alasan saya masuk teknik sipil agar saya bisa mengembangkan atau mengembangkan
bidang teknik sipil. Ya. Satria Anggara. Nama saya Satria Anggara Putra, asal sekolah SMA Negeri Balikpapan, jurusan IPA. Alasan saya masuk teknik sipil karena ingin berkontribusi dalam pembangunan daerah. Terima kasih. Yahyadin. Perkenalkan, nama saya Jundapan, asal sekolah SMA 1 Karangjati, domisili Balikpapan Utara. Alasan saya masuk jurusan teknik sipil adalah karena prospek kerja yang tinggi dan keinginan orang tua. Qotibul Umayyah Akbar. Perkenalkan, nama saya Qotibul Umayyah Akbar. Saya asal sekolah saya dari Pondok Gede Darussalam Gontor. Dan domisili saya Balikpapan. Alasan saya masuk ke Poltek karena saran dari orang tua. Siap. Muhammad Alif Wahyu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Wahyu Saputra. Asal sekolah saya Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Domisili Balikpapan. Alasan saya masuk sipil karena saran dari orang tua. Muhammad Ali tadi ya. Diva Zaikra. Perkenalkan, nama saya Diva Zaikra Nabila. Saya asal Balikpapan, asal sekolah SMK Negeri 1 Balikpapan, jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti. Alasannya karena saya menyukai bidang konstruksi. Ada Muhammad Jaki Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaki Al-Hakim dari SMA Negeri 2 Balikpapan, jurusan IPA. Alasan saya masuk teknik sipil karena saran dari orang tua. Oke, terima kasih. Ada De Naya. Perkenalkan, nama saya Dinaya Delta. Saya dari SMA Negeri 2 Balikpapan, jurusan IPS. Alasan saya masuk sipil karena memang tertarik di bidang konstruksi dan bangunan. Selanjutnya Lisa Jahra. Nama saya Lisa Jara. Saya asal sekolah dari SMA Negeri 6, jurusan TKJ. Alasan saya masuk teknik sipil, pertama ada saran dari kakak, kedua prospek kerjanya luas, ketiga anak teknik sipil tuh saya merasa cool aja gitu. Selanjutnya Nabil Hafid Setiawan. Perkenalkan, nama saya Nabila Setiawan, asal sekolah SMA Negeri 3 Balikpapan, jurusan IPA, domisili Balikpapan. Alasan saya masuk teknik sipil karena prospek kerjaan yang luas dan tertarik di dalam bidang infrastruktur. Sinta Zulfana. Perkenalkan, nama saya Zulfana Nadia. Saya dari SMA jurusan IPS. Alasan saya masuk teknik sipil karena sudah memang dari SMA biasa. Oke. Salman Faris. Salman Faris. Perkenalkan, nama saya Salman Faris Wibowo, asal sekolah SMA Jalalnya. Alasan saya masuk teknik sipil saran dari orang tua. Oke, ada Aprilia Saptianingsih. Di sini ngekos. Orang Tarakan ya. M Radi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Panitia,
asal sekolah saya dari SMA PKN Utara. Alasan saya masuk sini karena prospek kerja yang luas dan dapat saran dari orang tua. Oke. Yang terakhir Giovan. Baik, perkenalkan nama saya Giovan Bambang, domisili Penajam. Asal sekolah SMA JPPU jurusan IPA. Alasan saya memilih teknik sipil karena saya ingin memperdalam lagi ilmu tentang pembangunan, serta saya ingin berkontribusi untuk negara dalam hal pembangunan. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Sekarang kita akan masuk ke kontrak kuliah. Ya. Oh, belum. Kelewatan. Siapa namanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fitria Yonita, asal sekolah Satu Balikpapan, jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Asalnya dari Balikpapan. Alasan masuk ke teknik sipil karena melanjutkan dari jurusan SMK dan prospek kerjanya lulus. Oke, terima kasih. Satu lagi tadi ya? Siapa nih? Nih, belum deh. Perkenalan, nama saya Dia Indriani dari Kepala SMK 3. Jurusan pariwisata. Alasan masuk sipil? Alasan masuk sipil karena kemauan sendiri. Karena cari jurusan yang prospek kerjanya luas. Oke. Dan riset. Oke, tapi di sini sudah tahu semua ya. Kalau sipil tuh kerjanya di bangunan, di jalan. Bukan PNS loh. Soalnya saya dulu masuk sipil itu karena sipil adalah PNS. Jadi nggak tahu kalau ini adalah teknik bangunan. Jadi sipil memang kita ngerujuknya pada kosakata pekerjaan umum. Jadi semua bidang untuk prasarana dan sarana masyarakat yang akan menggunakan akses dari sarana itu. Jadi kita memang bidangnya adalah menciptakan atau membangun jalan untuk prasarana dan gedung untuk sarana yang akan digunakan masyarakat luas. Ya, ini untuk kontrak kuliah. Sebenarnya pada umumnya sama, kita ada 16 kali pertemuan. Kalau tidak salah 95% harus hadir. Jadi cuma diperbolehkan 1 kali tidak masuk. Itu pun harus dengan alasan yang kuat. Dan untuk penilaian, karena di RPS sudah dituangkan, jadi di tiap pertemuan itu bobot penilaian adalah 2%, dan ada beberapa yang 3%, dan untuk yang paling tinggi adalah nilai UTS dan UAS, itu masing-masing 30%. Itu sudah standar dari kampus. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan diajarkan selama 16 pertemuan, kita mungkin perlu sepakati untuk waktu keterlambatan itu. Kemarin yang saya masukkan di RPS adalah 15 menit. Setelah 15 menit kalian dianggap tidak masuk. Itu apakah mau ditambah waktunya atau dikurangin? Hah? 30. Itu enggak usah. Cukup ya? $15? $20? 20? Yang paling jauh rumahnya di mana? Siapa? Berapa orang? Di mana? Mau dekat Manggar, Batakan. Oke, 20 menit ya. Sepakat?
Setelah itu diperbolehkan masuk tapi status tetap tidak hadir. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari selama 14 pertemuan, di mana satu pertemuan adalah UTS dan UAS. Yang pertama adalah mengenai fungsi dan implementasi mekanika tanah. Selanjutnya ada asal-usul batuan. Jadi kita lebih ke geologi. Sebenarnya kalau di bidang sipil itu dikenal dengan geoteknik. Bidang geoteknik ini yang sedang seksi untuk bidang teknik sipil. Jadi untuk ahli-ahli geoteknik masih kurang di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu bidang yang sangat memerlukan tenaga ahli. Jadi untuk sementara kita di KN itu masih banyak menggunakan tenaga ahli dari luar. Jadi kita masih ngambil dari Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta untuk tenaga ahli geoteknik ini sendiri. Meskipun ada beberapa orang yang sudah mengambil bidang ini. Nah, karena dia membicarakan mengenai tanah, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis tanah. Jadi mungkin kalian yang sering main di luar atau di jalan atau sering melihat longsoran terjadi, itu sering-seringlah lihat macam-macam tanah. Karena untuk mengidentifikasi sebuah bencana, contohnya longsoran, ataupun untuk melakukan desain pondasi, itu kita harus betul-betul tahu jenis tanah itu sendiri. Nah, untuk mengidentifikasi itu memang kita akan melakukan audit seperti soil investigasi. Nanti kalian akan pelajari di lab. Itu contohnya adalah sondir. Sondir adalah untuk mengetahui jenis kerekatan dan juga tanah keras. Selain itu ada yang namanya boring. Boring kita melakukan pengeboran di titik yang telah ditentukan. Nanti kita bisa ngambil sampel dari bentuk dan warna. Jadi nanti yang lebih bagus dalam pengetesan adalah boring, karena kita ngambil sampelnya, kita lihat, dan itu akan diuji di lab. Jadi pengujiannya untuk mengetahui parameter dari tanah itu untuk bisa mendesain. Jadi dari parameter itu kita bisa mengetahui daya dukung tanah yang kita gunakan, atau kita bisa tahu perilaku kenapa ini bisa terjadi longsor. Itu bisa diidentifikasi dari soil investigasi itu. Mungkin kalian pernah dengar longsoran yang terjadi di KM 11 sampai memutuskan jalan. Itu beberapa hari jalan putus. Nah, itu juga kita lakukan beberapa investigasi. Jadi tidak hanya melakukan boring, jadi untuk mendapatkan parameter yang sangat baik itu kita memerlukan banyak penyelidikan. Nah, penyelidikan ini untuk memvalidasi hasil yang kita lakukan. Nah, yang kita pelajari ini nanti akan mempelajari parameter-parameter tanah itu sendiri. Misalnya tanah clay atau liat, tanah liat, mungkin pernah bermain tanah liat. Itu nanti kita akan identifikasi rekatannya, nilainya berapa, berat jenis dari material itu sendiri berapa, sudut gesernya berapa. Itu yang nanti akan kita pelajari. Selanjutnya ada bebatuan. Bebatuan pun nanti jenisnya masih macam-macam. Nah, pertemuan kedua nanti mengenai asal mula batuan dan tanah, serta memahami siklus batuan. Selanjutnya kondisi lapangan menggunakan data uji fisik. Jadi kalau uji fisik, otomatis kita mengambil tanah di lapangan, kita lakukan pengetesan apakah itu pembebanan. Jadi nanti tanah, misalnya clay, kita kasih beban 1 kilo, penurunannya berapa, itu yang kita hitung. Jadi dari situ akan menjadi sebuah parameter dalam melakukan desain. Lanjutnya ada hasil ukur butiran. Itu menggunakan grain size, nanti itu ngadopsinya terhadap korelasi. Jadi nanti sudah ada tabel korelasi tanah yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.
kita bisa adopsi dari situ. Selain itu juga kita karena di Indonesia banyak ngadopsi ke peraturan Amerika, kita untuk parameter-parameter ini akan mengambil dari ASTO. ASTO sendiri itu peraturan untuk jalan dan jembatan yang dikeluarkan oleh Amerika. Lalu mampu mengklarifikasi tanah berdasarkan hasil uji. Jadi nanti biasanya kalau kalian sudah praktikum tanah, itu kita akan menguji jenis-jenis tanah itu sendiri. Jadi nanti akan mendapatkan berat jenis, akan mendapatkan perilaku, misalnya terjadi penurunannya berapa, itu bisa diidentifikasi. Lalu yang penting adalah ini pertemuan 6 untuk memilih material urukan. Nah, karena konstruksi untuk tanah existing itu elevasinya sangat beragam, jadi kita akan memerlukan urukan maupun timbunan. Nah, itu untuk mengetahui jenis urukan yang bagus, itu kita harus mengambil sampel yang ada di lapangan. Jadi tanah kita ambil, kita uji, menentukan batas penurunannya berapa, kepadatannya berapa, itu nanti akan ditentukan dari sini. Nah, penentuan nilai kepadatan juga itu nanti dari lab. Tapi yang di sini nanti kita secara tekstualnya kita akan mempelajari code atau peraturan. Nanti di lab tanah itu yang kalian akan praktekkan bagaimana mengukur kepadatan, penurunan yang terjadi itu nanti di lab. Nah, setelah itu baru kita UTS. UTS nanti bisa berupa ujian tertulis, bisa juga berupa tugas. Tugasnya juga bisa berkelompok ataupun pribadi. Nanti ditentukan setelah pertemuan ke-6. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan 9 itu kita akan masuk ke beberapa persamaan dalam menentukan analisis rembesan pada tanah. Jadi nanti kalau misalnya di tanah itu otomatis akan ada genangan air atau air yang terjebak. Jadi kalau misalnya kalau kalian pernah membentuk tanah liat dalam bentuk mangkok, kita isi, airnya tidak akan cepat merembes, tidak akan cepat habis. Nah, itu adalah salah satu parameter yang akan kita nilai yang disebut dengan angka pori. Jadi semakin berpori tanah itu berarti rekatannya semakin semakin apa? Kalau berpori semakin rapuh. Karena merekat. Tanah itu yang penting adalah rekatan. Karena pada saat kita menentukan desain pondasi, contoh ini adalah pondasi format. Biasanya kalau dia pondasi dalam pasti akan ada yang namanya pancang. Nah, lapisan-lapisan tanah ini yang kita akan cari dalam proses penyelidikan tanah. Jadi nanti pada saat penyelidikan tanah nanti ada stratigrafi tanah. Jadi nanti misalnya di contoh ini kita mau bikin bangunan fondasi tadi. Nah, pada saat proses penyelidikan yang kita akan cari itu tiap lapisan ini jenisnya apa ini. Nah, setelah didapat tiap lapisan jenis apa, kita masukkan ke lab, nanti akan ada dapat parameter sudut berat jenis, sudut geser, dan nilai koneksi. Kita juga akan dapat nilai modulus elastisitas tanah. Nah, karena kalau misalnya tanah lereng begini, biasanya akan ada bidang lincir yang indikasi dari longsoran yang terjadi. Nah, ini bisa diidentifikasi. Jadi dari hasil tiap laporan
itu bisa mengidentifikasi bahwa di daerah kedalaman sekian itu akan terjadi pergerakan jika kita kasih beban. Nah, untuk pancar sendiri nanti karena misalnya tanah liat itu kalau kita pernah memasukkan ke dalam tanah liat itu kayu, begitu kita cabut itu agak keras. Nah itu namanya rekatan. Nah, kekuatan rekatan ini juga yang kita akan jadikan sebagai daya dukung terhadap bangunan yang akan ditopang. Jadi selain fondasi itu berdiri di tanah yang keras, memang kita identifikasi awal adalah mendirikan bangunan di tanah yang stabil. Stabil otomatis bagian bawah harus keras atau tidak mudah bergerak. Nah itu adalah konsep engineering. Jadi sampai tanah keras, tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya tanah kerasnya terlalu dalam, otomatis biaya akan membengkak karena membutuhkan pancar yang dalam. Nah, salah satu opsinya adalah terhadap rekatan. Jadi nanti kita akan hitung rekatan yang mengikat di tiap panjang. Sampai kedalaman mana dia mampu ya mendukung bangunan tersebut. Meskipun nanti di sini ada syarat tertentu. Bangunan tidak boleh turun berapa senti, tidak boleh bergeser berapa senti. Nanti kita akan bahas. Dan untuk yang 10 itu di sini akan banyak lebih dari 9 sampai 15 itu akan banyak ke teoritis lab. Jadi nanti di situ akan mengeluarkan semua parameter-parameter yang kita sudah lakukan. Nanti itu kita collecting. Setelah itu kita baru bisa melakukan permodelan geotekniknya dan juga perhitungan daya dukung dari tanah itu masing-masing. Nah, selanjutnya nanti ada ujian akhir semester. Ini dipastikan akan ujian tertulis di akhir di pertemuan 16. Ya, untuk di sini mungkin ada yang mau ditanya mengenai materi dulu. Atau cukup paham atau malah nggak paham? Belum paham. Ya. Itu tanah itu berbagai jenis kan? Oh ya. Kalau kita mengidentifikasi nanti ada yang namanya pasir. Pasir kan salah satu juga lapisan tanah. Kalau pasir otomatis rekatannya bagus atau tidak? Nah, itu nanti diidentifikasi bahwa pasir memiliki sudut geser sekian, nilai kohesinya sekian. Nanti itu dimasukkan. Kita akan banyak hitungan sebenarnya. Jadi akan menghitung secara matematis tentang perilaku tanah itu sendiri. Jadi sesuatu yang abstrak di tanah itu kita akan modelkan menjadi sebuah angka-angka yang akan kalian hitung untuk mengetahui daya dukung dan juga nilai keamanan dari tanah tersendiri. Jadi jangan berpikir sipil hanya menggambar dan survei. Kalian akan masuk ke dalam dunia dengan ribuan angka-angka. Mulai kelihatan terjebaknya ya. Oke, untuk perkuliahan karena ini harusnya 3 jam ya. Setelah jam 12 itu ada masuk lagi. Ya. Nanti saya konsepnya gini. Jadi 2 jam pertama nanti teoritis, 1 jam nanti saya akan kasih tugas kalian bentuk narasi. Jadi silakan merangkum hasil perkuliahan 2 jam yang telah kalian lakukan. Nanti saya akan kirim linknya
isi di Google Form berbatas waktu selama 1 jam. Kalau bisa jangan kopas, karena saya akan tahu dari waktu yang kalian kirim. Jadi indikasinya tetap siapa yang tercepat itu yang original. Kalau mau ngerubah-rubah kalimat nggak apa-apa, tapi jangan kopas plek. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Soalnya sudah pada lapar sama ngantuk. Jam 12. Nanti cutting bikin grup ya, grup WA ya. Ya, khusus. Apakah ada yang mau ditanya lagi mengenai perkuliahan? Oke, jika tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini. Kita akan ketemu minggu depan di ruangan yang sama ya. Kalau bisa nanti proyektor sudah ada ya. Oke, mungkin saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat. Oh enggak, nanti belum. Mau langsung? Kali aja sudah semangat kan? Gini kasih semangat ya.